ia komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini semoga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Guru Ta melalui video ini insya Allah bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyaksikan video ini, saya harap teman-teman semua selalu melantunkan zikir dan selawat di dalam hati sambil menyaksikan video ini, sambil berzikir dan berselawat agar apa yang kita dapatkan dari dalam video ini insya Allah berkah untuk kita semua. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andi Gurunta Surya PCNU Kabupaten Sidenen Rempang, pribadi Andi Gurunta Dr. Ki Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gurunta Ketua MUI sekaligus juga Surya MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Limpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijan. Hadir juga dari
tuan rumah Sahibul Bait. Yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sahibul Bait Alena Andre Gorota, Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hashimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Terima Kasih Maraja Loko Alena Gurota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ialah mencaji pasabaran nabukai barakai pong Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tu kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ihadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa narima kona naro aja tapat tu milau doang ngi bija-bijatta. Nasabak melo kitu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan na petu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagaga melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematoni patama. Iya natul madari tate cedek na lempu. Jadi ya kongka oto tamalanda kepo na ciaki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Mako mati itu wija-wija ku ipasikola ku pesantrennya nasaba itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca jiulawangi. Angka tu basita isangat tama na meloki ko manca jiulawangi. Yo poko ulawan memamota patama lai poles man itu nama kanja. Yo poko basita isangat na meki manca jiulawan meteta patu. Narima kona naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talumi wijatta namu ya rumapat di ulutoki
Apalagi kok kui pesantren ini 170 anak-anak na 5 mi pembina. Itu berendah memang. Anjina dia tepat togang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringangi suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kokura ki masempajangisa wedding paling makanja akapata pulo siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringangi agarna ikiringang ila ruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya watak kalena ibacangi Fatihah kapata pulo siddi ia na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi aku wani jumai dia tona wani jumami bawang. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Ia kodetul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Ia ko 10 misid di dia gaga makan aku pitu nah dia gaga. 10 misid di. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalai alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okomurikna maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat tapi ya pas sidakana nania kangi untuk guruna tanya untuk alena kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah ewat ditaamalkan ia. Jadi kongka anak ta masih kalau ke pesantren makoe tas sidakangi guruna bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz taoko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niakanya palan nalo corona peti loko pong Allah taala barakah pa disengenna nawat dingi lolongan itu yang paling mudah. Apa ia tuh kau bicara barakah tania akaliyah tania tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai ko makada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakah pat disanganna dia nak tapake ko masuk tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je betul kan ada sakadaga je ujian ide gaga beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, ya pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenne ki ia kong kamu jenne na tomak guru ia tupat disengengit tamai make guna matu. Ia komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur kemudian al wudu'u nur az-zikru nur al Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya ina tu ampai na suroki nabita disunahkan setiap meloki mak guru mangkalinga ceramah belajar usahakan nginang kajenne.
Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pure na pak gurongan. Jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakat na jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenneki. Masya Allah. Yang baru bergabung di channel Haji Bugis, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita, silahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Dan semoga kita semua mendapat percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura pak guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah oko pesantrennya na pura na pan rasa-rasa guruna, dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milau adam pengoku guruna, kemudian dia tinggalkan pondok. Titai dia nulen mitai decen. Periksa itu. Iya nangka nak pesantren tu 5 susah pakalinon aku isaliwangi sore rewa lo pesantrennya minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna, bahkan mungkin na pateri guruna karena dia berusaha atau angka susah apa polangan guruna, kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk, pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka gagal na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu makoko apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu lepasiwalai baraka angkai na patamu ko bija-bijata. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nulasar Talawi. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memetok. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si banna. Mubak memang disalahna. Maka dah kaya nasa guruta. Maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masih sah. Ya kok angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukar barakakku pengalataan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama radda mapakaraja mapakalat di lori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matangah mak golok ko lalu guru apa aja.
Dia ke pasar kemudian belanja nih teguruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang, jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Iya. Maka daka angka rogonrong, motor resking, daku dia dapat dia mati rogonrong batair. Wih, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu. Tapi yang kita nomor satukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakanja i akhlak nana insyaallah madicin. Tapi ya kumatanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya natu namega manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali, anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone? Di saat semua orang menggunakan handphone. Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kelak 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada sengang agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijabah oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya koki pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya koki boleh, tapi kata je tu masalah na tomaton na nanay. Ya ko na parewe lo bola na nana na liangi manu na pandri iti na pandri manu. Sehingga baki tangan nilo pesantren ni. Pak makanya koki boleh makan jaan re koki pesantren ni larap ni. Si ba pecok lada tanya lalu je pecok lada pecok tunrun lada ngaga. Pak namo tunrun na lada ni pecok tu. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja na tatilo bola tataljangi pakan rek. Tabawangi lo pesantrengi pakan rengi nanri si banna nanri tigurunna supaya mak barakai. Pak angkat tu toma kaseke. Subuh-subuh na bawang agaga na dia pitangi gurun. Tapi dia to gaga ko bagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anakku itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan nih bu, ya kode gaga anak tamak kepala korang, degaga anak tamelo maka pala kesempatan nih makokoy. Sapa nih anak-anak kode na mampu na paidi wajarang nih bulanan na untuk menghafal. Maga man ide na jalok yo kusurimonri. Maka dia wajarang nga waktu ku makapala. Pak ya kau nak tay suruh madari cia maka apa lah? Iya. Coba nih gare. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat. Tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mak kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya palak korang ini yang lupai.
maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sakama jadi selamat itu deh. Nah kapala. Yang menghafal itu bahaya, Pak. Ya kuyapal inapa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal, kalau dia sudah store sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia store kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi pak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mastor hafalan ngoko guru tak rewa nih mak jenne mas sampaja sunnah mutlak oko boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan ipa temak nih ya rokilala sempajang betul enggak agak selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah, minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ina tu nak kada gus baha. Ya kong kahapala la istor oko guru tak dito pa ina pura mau store mau birin ya tu dia itu mau punai. Itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Qur'an 2 kali, menghatamkan. Dak kedua napa tamma korangnya sesusiwannya. Kedua napa tamma sisa ngilala sempajang, sisa ngisaliwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicemit 1 kali duduk 5 jas si tengah apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun. Sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaiknya. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi lu yang lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak. Terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat, ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang kamu sumbang ko NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di sela-sela kesibukan beliau
Kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan. Beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI, insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Iya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Teki Mali hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada, Pak Kiai? Ya, belum ada. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hashim. Beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah, Pak Kiai, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah, Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajabah. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah. Ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya. Tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dena mungkin ya, dena makwa mani tahu kunru ya tuh, gaga ya tuh nah, magai mestinya illau dongi. Magai nasaba iya kode na idi nale po Allah Ta'ala o kopi wija-wijat tamatu napaki nale wija-wijat ta penatarongan. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jeje tu idi tabangga anak maka weh madece nga atau matoku biasa maka aja mi kato tu maka dito siya nang kaya tu wilaw ako atu de nangka. Dito siya nang kawilaw sogira maga nalinga po Allah Ta'ala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu. Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait. Pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hashimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOS MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan semoga ada banyak amalan yang bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Haji Bugis. Dan bagikan video ini bila video ini serasa bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua, karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.